Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur Minggu 15 Mei 2022. Saudara-saudara, mari kita berdoa meminta kasih karunia Tuhan untuk memberikan kepada kita pengertian, pemahaman, pencerahan melalui Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini kepada kita. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan memperhatikan kami, bahkan Tuhan membimbing, menuntun kami di jalan yang benar. Meskipun Tuhan kami seringkali salah langkah, kami kurang peka mendengar suara-Mu, kami tidak taat. Tapi Tuhan dengan kasih yang sangat besar memanggil kami kembali, mengumpulkan kami kembali, dan membawa kami di jalan terang-Mu. Tuhan Yesus, kuduskan kami dengan darah-Mu supaya kami boleh siap menerima berita firman-Mu, karena kami percaya hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan Roh Kudus-Mu akan menerangi kami, memberikan kepada kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Nama-Mu ditinggikan Bapa, di dalam nama Yesus Putra-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, saya tahu bahwa waktu masih terus berjalan dan ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Dan tentu saja seringkali hal-hal yang kita lewati membuat kita menjadi begitu lemah, membuat kita menjadi terpuruk, membuat kita menjadi tidak tenang, membuat kita menjadi kecut dan tawar hati, membuat kita menjadi orang-orang yang seakan-akan tanpa daya. Di satu sisi, kita mengimani, kita mempercayai bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Hari ini saya akan sampaikan satu tema firman Tuhan, prajurit Kristus, yang diharapkan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, melalui berita firman Tuhan yang kita dengarkan, kita boleh diberkati. Puji Tuhan. Kompas TV mengunggah aksi heroik 2 anggota TNI Angkatan Darat yang berhasil menggagalkan penyerangan 9 begal sekaligus. Dan mereka menangkap satu dari mereka. Kasat TNI Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan penghargaan kepada 2 anggotanya. Saudara-saudara, melawan 2 begal saja sebenarnya memerlukan strategi, berpikir keras. Apalagi jika perbandingannya 2 melawan 9. Itu berarti 1 orang melawan 4 atau 5 orang. Tentu saja saudara, begal-begal ini juga adalah orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kejahatan, sadis, menakutkan, nekat. Dan mungkin saja mereka diperlengkapi dengan kemampuan bela diri atau ilmu, atau membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Menurut saya, dalam kondisi seperti ini, kalau bisa kabur, maka kabur saja, karena itu adalah jalan yang terbaik, mengingat kekuatan tidak sebanding dan tidak seimbang. Tetapi 2 anggota TNI ini tidak kabur, melainkan melawan. Dan yang kabur justru begalnya. Mengapa bisa begitu? Karena mereka adalah prajurit yang terlatih dalam ilmu bela diri dan juga strategi menaklukkan atau menjatuhkan lawan untuk keperluan perang. Maka saudara, ketika 9 begal ini menyerang mereka, mungkin saja bagi 2 TNI ini yang sudah terlatih dengan kemampuan bela diri dan lain sebagainya, menjadikan mereka sebagai latihan juga saudara, atau latihan praktek untuk melumpuhkan musuh. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita tidak bisa menghindar dari serangan, ancaman, bahaya. Yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga dan berhati-hati. Dalam hidup ini kita akan selalu menghadapi berbagai macam cobaan, ujian. Kita akan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Tapi seorang prajurit akan selalu dalam keadaan waspada, karena memang mereka telah terlatih secara demikian. Latihan gemblengan, fisik, mental,
sudah mereka dapatkan, sehingga mereka terbentuk menjadi seorang pribadi yang tangguh dalam melawan musuh. Maka tidak heran saudara, melawan 9 orang sekaligus, walaupun mereka cuma 2 orang, mereka bisa mengalahkan mereka. Ini bukan cuma butuh modal keberanian, tapi juga butuh modal untuk siap menghadapi peperangan. Itu sebabnya butuh latihan yang intensif dan terus-menerus. Prajurit adalah seorang yang akan maju lebih dahulu di medan perang karena mereka adalah seorang pejuang. Maka siapapun yang mau berjuang, mereka memiliki mental seorang prajurit. Inilah yang akan kita lihat bagaimana firman Tuhan atau Alkitab membawa kita ke sana. Mari kita sama-sama membuka surat 2 Timotius 2 pasal yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa seorang prajurit itu berjuang dan bukan bersantai. Maka saudara, prajurit digambarkan sebagai orang yang hidupnya selalu aktif, dinamis, sekalipun sedang berdiam diri. 2009 atau 2010, ketika Tuhan memberkati saya, mengizinkan saya pergi ke negara Turki, saya bertemu secara langsung dan melihat seorang prajurit berdiri, diam, tidak bergerak sama sekali di luar istana. Prajurit ini sedang menjaga, ditempatkan di sana untuk menjaga. Tapi saudara-saudara, para turis menggoda mereka agar tertawa. Muka mereka sangat kencang. Dan mereka tidak tertawa sama sekali, tidak bicara walaupun disapa. Mereka benar-benar taat dan sungguh-sungguh di dalam tugas mereka. Walaupun banyak orang mencoba menggoda mereka agar tertawa, tidak ada satupun yang berhasil. Lalu saya memanfaatkan waktu itu untuk berselfie dengan tentara yang menjaga ini. Mereka benar-benar seperti patung, saudara. Tapi entah nggak tahu di mana fotonya, sudah nggak ada. Saudara-saudara, sangat menarik. Walaupun tidak ada perang, tidak ada kekacauan, para prajurit tetap siap siaga. Mereka tahan menderita kepanasan, dibuli oleh para turis sebagai penjaga keamanan negara. Inilah yang firman Tuhan maksud di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat, bahwa seorang prajurit tidak boleh memikirkan kehidupannya, hanya ingin berkenan kepada komandannya saja, hanya ingin menyenangkan komandannya. Komandan prajurit di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 ini adalah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, yang Tuhan mau kita dapat memuaskan Dia di dalam segala hal, bukan sekedar kata yang terlontar dari mulut kita, aku mau menyenangkanmu, atau sekedar mengangkat lagu pujian dengan hati terharu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara-saudara, tentu saja bukan cuma itu, tapi sungguh-sungguh melakukan dengan setia apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Apa yang bisa memuaskan hati Tuhan? Yang pertama, 2 Timotius 2 ayat 4 mengatakan, tidak memusingkan diri dengan soal penghidupan kita. Penghidupan itu membuat kita mengeluarkan banyak energi. Bahkan ada banyak orang stres karena urusan kehidupan, sehingga gagal fokus atau bahkan kehilangan fokus memikirkan kehendak Tuhan. Yang dipikirkan sehari-hari setiap waktu hanya aku. Keluarga. Saudara-saudara, terus seperti itu. Jadi saudara, segala waktu, pikiran, dan energi fokus hanya untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penghidupan, memenuhi keinginan dan kebutuhan hidup. Betul?
Termasuk saudara memuaskan keinginan diri sendiri untuk menikmati kehidupan. Semuanya berpusat pada satu hal, yaitu diri sendiri. Ego untuk dilayani, disenangkan, dan mendapatkan yang diinginkan. Menjadi anti dengan melayani, memberi, menyenangkan Tuhan. Mari kita berhati-hati. Firman Tuhan menghendaki kita melepaskan ego dari tata hati kita dan menggantikan Yesus yang bertata di hati kita dan bermanifestasi melalui kehidupan kita, sehingga hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam aku. Menjadi prajurit itu saudara, memusingkan soal kerajaan Allah dan bukan memusingkan diri sendiri. Kita dipanggil sebagai penjaga keamanan kerajaan Allah yang selalu berjuang untuk membuat pemerintahan Kristus hadir dalam keluarga, gereja, dan dunia. Itu panggilan kita sebagai seorang prajurit. Prajurit tidak mengikuti arus. Ia terikat kepada firman Tuhan, tidak terprovokasi oleh godaan dunia yang menggiurkan. Prajurit tidak peduli dengan semua itu. Dia tetap diam, tidak bergerak, berdiri sebagai prajurit yang taat kepada perintah komandannya. Meskipun saudara digoda untuk tertawa, ia tetap siap menjaga keamanan. Dia adalah pejuang dan bukan pecundang. Ia adalah seorang yang terlatih, dan di sisi lain dia adalah seorang yang sangat berbahaya. Di dalam kondisi kediamannya, di dalam kondisi seakan-akan hatinya tenang dan penuh damai, tapi dia punya sisi bahaya. Kalau dia diutik, dia bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat orang terperangah, karena mereka memang terlatih dalam hal itu. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah prajurit Kristus. Kita hidup diproses melalui berbagai macam pencobaan dan ujian sampai terbentuk mental prajurit kita, sehingga tidak cengeng menghadapi tantangan, tapi kuat di dalam tujuan, visi, dan panggilan Tuhan sebagai orang percaya di dunia ini. Prajurit Kristus menyalibkan egonya di kayu salib, sehingga dia mengalami rasa sakit sampai kematian Kristus sempurna di dalam dagingnya. Tapi Yesus justru menjadi hidup dan termanifestasi dalam kehidupannya yang penuh luka. Saudara-saudara, kita harus mau menerima luka jika memang itu adalah kehendak Tuhan. Karena berbahagialah orang yang sadar mengalami apa yang tidak seharusnya ia tanggung jika memang itu adalah kehendak Tuhan. Itu sebabnya menjadi prajurit akan mengalami banyak luka, tapi semakin dia banyak luka, semakin dia ditekan, dia semakin berbahaya bagi kerajaan iblis dan antek-anteknya di dunia ini. Karena dia menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang tidak tergoyahkan, yang tidak gampang dijatuhkan. Menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Yang kedua, yaitu ikut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Surat 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, satu ayat sebelumnya berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudara, menjadi seorang percaya memberikan kepada kita begitu banyak keuntungan, dan kita dapat menikmati kasih karunia. Melalui semuanya itu, kita bertumbuh semakin kuat dan merasakan kebahagiaan sejati dari surga. Saudara merasakan itu? Saudara mengalami itu? Dari diterima oleh Tuhan, diampuni, diselamatkan, bahkan sampai dimuliakan. Bagaimana kita tidak bersyukur atas semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini? Saudara, menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan tidak cukup bersukacita dalam semua kemurahan, kebaikan, dan berkat-berkat Tuhan yang kita terima itu. Tapi Tuhan mau kita menjadi prajurit yang ikut menanggung beban dan penderitaan Kristus atas keselamatan dan penderitaan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Inilah yang Tuhan maksud dengan menjadi prajurit Kristus.
Tuhan mau kita bekerja bersama-sama dengan Dia sebagai prajurit, mau menderita bagi Dia, dan dengan demikian menjadi seorang yang berkenan di matanya, berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Pikulah salibmu, sangkalah dirimu, lalu ikutlah aku." Mengikuti Yesus, menikmati kemurahan Tuhan di dalam banyak hal, tapi berkenan kepadanya hanya mungkin jika kita mau rela menjadi seorang prajurit Kristus, memiliki mental prajurit yang siap menderita untuk Dia tanpa mengeluh, tapi siap memberikan hidup untuk kepentingan dan kemuliaannya. Itu luar biasa. Sehingga menjadi milik Kristus bukan hanya untuk mencari enaknya saja, tapi menolak menderita bersama-sama dengan Dia. Bukankah penderitaan yang kita alami itu terlalu kecil dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus di atas kayu salib? Bahkan di dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Saudara-saudara, bukankah penderitaan Kristus itu yang harus kita peringati? Sehingga sakramen perjamuan kudus kita lakukan tidak cukup sekali untuk mengingatnya, itu dilakukan berulang-ulang. Perintah Yesus untuk memperingati penderitaannya agar kita mau turut serta mengambil bagian di dalam penderitaannya, sehingga kita bisa memuaskan hatinya. Bukankah penderitaan Yesus memuaskan hati kita? Bukankah penderitaan Yesus, karya, korban, salib Kristus membuat kita bahagia, terlepas, terbebas, membuat hati kita senang dan bahagia karena kita diselamatkan, kita dijadikan anak Allah. Sekarang saatnya untuk kita mengambil bagian dari penderitaan Kristus itu untuk memuaskan hatinya, untuk memberitahu Tuhan, aku mau bersama-sama dengan Engkau. Karena bersama-sama dengan Yesus tidak bisa hanya menikmati kesenangannya, tapi juga ikut mengambil bagian di dalam penderitaannya. Inilah kebenaran yang harus kita ketahui, dan Tuhan mau kita menjadi prajuritnya. Apakah yang dimaksud Rasul Paulus tentang menderita? Menderita bersama dengan Yesus. Mari kita lihat surat 2 Timotius 2 ayat 9. Masih satu konteks. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara, menderita bersama Kristus itu berkaitan dengan pemberitaan Injil. Menderita bersama Kristus itu mempraktekkan Injil di dalam kehidupan, sehingga dunia menolak dan menyusahkan hidup Paulus, di mana dunia juga akan menolak dan menyusahkan hidup kita. Menderita bersama Kristus membuat kita mengalami tekanan, masalah, kesulitan, dan sangat mungkin penderitaan. Tapi di sisi lain, jangan lupa, kita juga mengalami damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, perlindungan, kasih setia, kasih karunia. Tapi yang ini bukan penderitaan karena Kristus. Kalau seseorang itu mencuri lalu masuk penjara, itu adalah kesalahannya sendiri, itu adalah perbuatan jahat, dosa pribadi, sehingga mereka mengalami ganjaran. Itu bukan termasuk menderita bersama dengan Yesus. Orang yang mau menderita bersama dengan Yesus justru menyangkal dirinya memikul salibnya, melawan keinginan-keinginan dosanya, sehingga di dalam penderitaan itu Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Luar biasa. Saudara, menderita bersama Kristus adalah mempraktekkan Injil di dalam kehidupan, sehingga kita mengalami berbagai duka di dalamnya. Seorang artis Indonesia yang cantik rupanya, yakni Sandra Dewi, dia rela melepaskan, saudara, seorang yang dicintainya, yang dianggapnya sempurna, tidak ada gantinya, saudara. Bagi dia pasangan ini adalah seorang yang sangat ideal. Tetapi karena beda iman, dia harus memilih antara Yesus atau kekasihnya. Saya kira ini adalah sebuah pilihan yang sulit. Mengapa? Karena manusia akan cenderung mencintai dunia dan apa yang bisa membuatnya bahagia. Betul? Kekasih pilihan yang dianggap ideal dan sempurna adalah segala-galanya, bukan?
Atau jangan-jangan saat ini Anda sedang mengalaminya, berada di sebuah pilihan yang sangat sulit. Tapi saudara-saudara, Sandra Dewi dalam pergumulannya, dia melihat bahwa dia tidak bisa meninggalkan juru selamat yang selalu bersama dengan dia, yang dia kasih dan yang sangat mengasihinya. Akhirnya dia melepaskan pria idamannya yang katanya, yang rasanya tidak tergantikan, bukan katanya, yang rasanya tidak tergantikan itu. Dan Tuhan memberikan seorang pria yang tidak kalah hebat, yang sangat sayang kepadanya, sayang kepada anak-anaknya. Dia menikah dengan seorang yang memiliki juru selamat yang sama dengannya. Ini adalah contoh dari menderita bersama dengan Kristus. Seorang pemuda yang baru saja percaya kepada Yesus bercerita kepada saya, karena keputusannya ini, dia ditinggalkan oleh teman-teman yang biasanya bersama-sama dengan dia. Dia agak sedikit goncang. Tapi saudara-saudara, menderita bersama Kristus membuat kita menjadi seorang prajurit, memiliki mental prajurit. Seorang bapak berkata, karena dia Kristen, dia bertahun-tahun bekerja tapi tidak pernah naik pangkat di dalam sebuah perusahaan yang sangat menarik dan besar, perusahaan negara. Suatu kali dia diberitahu untuk pindah agama dan nanti jabatannya akan dinaikkan. Tapi dia memilih menderita bersama dengan Kristus. Dia mempertahankan imannya dan membiarkan hidupnya tetap berada pada posisi yang sama. Itu menderita, saudara. Dia mendapat keadilan? Tidak. Tapi dia tahu konsekuensi mengikuti Yesus itu tidak selalu berada di sebuah jalan yang rata. Mungkin bergelombang, berbelok-belok. Dan kadang-kadang sangat begitu sulit karena curang luar biasa. Tetapi ketika dia bertahan, imannya menang. Dan dia memiliki mental seorang prajurit. Menderita bersama Yesus itu banyak ragamnya. Menderita bersama Yesus tidak bisa kita hindari, karena hidup di dalam dunia yang beragam dengan perbedaan dan kelemahan diri kita sendiri. Karena kelemahan, kadang-kadang kita jadi sulit untuk mengikuti Yesus, melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Tapi saudara-saudara, bukan berarti kita tidak bisa memilih untuk tetap tinggal di dalam Dia, meskipun konsekuensinya kita harus mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Satu yang perlu kita ingat, bahwa menderita bersama Yesus itu menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Apakah Anda mau? Menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Yang ketiga, yaitu kuat dalam kasih karunia. 2 Timotius 2 ayat yang ke-1, 2 ayat sebelumnya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita yang telah menerima kasih karunia Yesus tidak secara otomatis akan menjadi kuat sampai akhir hidup kita. Ada saatnya kita mengalami naik turun, saudara, sehingga bisa berada pada fase berbahaya ketika sedang lemah dalam kasih karunia. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 1 ayat 16. Tentang apa maksud daripada kuat dalam kasih karunia. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Perhatikan saudara baik-baik. Dari kepenuhan Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berarti Yesus ini adalah sumbernya. Kepenuhan Yesus itulah yang melahirkan kasih karunia demi kasih karunia bagi kita, orang-orang yang percaya. Kuat dalam kasih karunia itu terjadi pada saat kita melekat dengan Tuhan, melekat dengan Yesus sebagai sumbernya. Kepenuhan Kristus itulah yang membuat kasih karunia demi kasih karunia kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Maka saudara, kita harus melekat kepada Yesus sebagai sumber kasih karunia, sehingga kita penuh dengan kasih karunia yang terus mengalir, bekerja dan berkarya di dalam hidup ini. Injil Yohanes pasal 5 ayat 5. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam aku, bukan di luar aku. Di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu akan mati dan kering. Saudara-saudara, inilah yang menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Jika di dalam kehidupan kita kuat di dalam kasih karunia dengan melekat di dalam Yesus. Menjadikan firman-Nya sebagai dasar hidup kita, prinsip kita, dan terrealisasi dalam kehidupan nyata membuat kita tak pernah menyerah meskipun harus melewati kesusahan dan penderitaan hidup karena Yesus. Saudara-saudara, selamat bertumbuh dan selamat diberkati di minggu yang akan datang melalui firman-Nya yang hidup di dalam Anda. Tuhan memberkati. Shalom.